Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul. Saya ingin mempresentasikan peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan kepatuhan syariah terhadap produk pada BPRS Berkah Ramadan. Di bab 1 ini terdapat latar belakang masalah. Ekonomi telah berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Dunia ekonomi juga tidak lepas dari berbagai bentuk cara strategi yang sangat bervariasi. Salah satunya dunia keuangan berbasis syariah yang berkembang sangat pesat, memunculkan varian instrumen baru yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk surat keputusan atau SK Direksi BI atau Peraturan Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Keraguan-raguan atau ketidakmauan masyarakat merupakan menggunakan bank syariah harus dihilangkan. Karena banyak yang beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja. Bahkan banyak yang sudah mengetahui bahwa bank konvensional terdapat riba, dan riba itu merugikan tetapi tidak dihiraukan dampaknya. Bahkan ada beberapa oknum yang membuat masyarakat berpikir bahwa bank syariah hanya namanya saja tetapi tidak mencerminkan kesyariahan. Oleh karena itu perlu adanya suatu pengawasan yang menjaminkan kesyariatan suatu bank syariah dalam menjalankan operasional. Perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas operasionalnya harus dengan baik dan sesuai ketentuan perbankan yang berlaku berlandaskan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan uraian di atas, kajian ini fokus pada aspek peran Dewan Pengawas Syariah dalam implementasi kepatuhan syariah. Selama ini kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini masih kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, maka peneliti mengambil judul untuk penelitian ini, yaitu peran Dewan Pengawas Syariah dalam penetapan kepatuhan syariah terhadap produk pada PT BPRS Berkah. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah kesulitan untuk bersikap independen terhadap produk dan operasional dari bank. Yang kedua, rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah yang mempengaruhi efektivitas kerja Dewan Pengawas Syariah tidak bisa secara full time mengawasi operasional bank. Yang ketiga, mayoritas DPS belum memenuhi kedua kompetensi tentang audit dan transaksi perbankan. Yang keempat, DPS belum dibekali prosedur audit syariah dan opini audit syariah yang standar. Adapun batasan masalah, berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada pembahasan terkait peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah compliance pada PT BPRS Berkah Ramadan,
Peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi terkait kepatuhan syariah dan aspek produk bank, operasional bank, sumber daya manusia bank atau karyawan, dan memberi opini pandangan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah di BPRS Berkah Ramadan. Yang kedua, apa saja hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada BPRS Berkah Ramadan. Yang ketiga, apa saja upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada BPRS Berkah Ramadan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah di BPRS Berkah Ramadan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi apa saja hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada BPRS Berkah Ramadan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi apa saja upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada BPRS Berkah Ramadan. Selanjutnya ada di bab 2. Bab 2 ada landasan teori. Yang pertama, teori peran. Menurut Suryono Sukanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Adapun syarat-syarat peran dalam menurut Surjono Sukanto, yang pertama, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peran juga dapat dikatakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Langsung saja ke teori selanjutnya, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Humayuro Khadijah Rizky Lestari dengan judul penelitian peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan dan prinsip syariah pada produk perbankan. Metodenya, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis, normatif, legal research dengan melakukan
Penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain. Hasil penelitian, pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah ini, maka di undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat karena keberadaannya sangat penting dan strategis. Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DPS. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah pola konseptual yang berkaitan dengan teori, materi, dan beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi. Berikut ini gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Pertama ada permasalahan. Permasalahan ini pertama ada isu yang terkait independensi posisi DPS sebagai bagian internal dari bank yang menyebabkan DPS kesulitan untuk bersikap independen terhadap produk dan operasional dari bank yang bersangkutan. Yang kedua, isu tentang rangkap jabatan DPS di beberapa lembaga keuangan syariah yang mempengaruhi efektivitas kerja DPS di suatu bank yang tidak bisa secara full-time mengawasi operasional bank. Yang ketiga, terkait kompetensi, idealnya kompetensi yang dimiliki oleh seorang DPS ialah kompetensi syariah dan kompetensi tentang audit dan transaksi perbankan sekaligus realita menunjukkan bahwa mayoritas DPS belum memenuhi kedua kompetensi ini sekaligus. Terkait audit syariah, realita yang ada menunjukkan bahwa DPS belum dibekali prosedur audit syariah dan opini audit syariah yang standar. Selanjutnya saya meneliti di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Ramadan. Yang pertama, peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah. Yang kedua, hambatan-hambatan apa saja yang dialami Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah di BPRS Berkah Ramadan. Yang ketiga, upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah. Selanjutnya, hasil yang diharapkan adalah Dewan Pengawas Syariah telah berperan penuh dalam mengawasi produk yang dikeluarkan sesuai dengan fatwa DSN MUI. Selanjutnya di bab 3 ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Selanjutnya, lokasi, waktu, dan objek penelitian. Lokasinya, penelitian ini dilakukan di PT BPRS Berkah Ramadan, berlokasi di Komplek Islamic Village, Jalan Islamic Raya nomor 1, Kelurahan Kelapa II, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Waktu penelitiannya, penelitian mendeskripsikan secara detail kapan penelitian akan dilaksanakan di awal hingga akhir, berisi proses penelitian dari sejak awal dipertemukan masalah hingga analisis data. Selanjutnya ada objek. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian dan sasaran penelitian secara komprehensif yang melalui karakteristik wilayah, sejarah, perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi lain-lain. Lanjut ke tahap-tahap penelitian.
Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama dengan wawancara. Di sini ada pedoman wawancara. Yang pertama, teorinya tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dengan indikator tugas, informan Dewan Pengawas Syariah. Pertanyaan, berapa kali Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan? Yang kedua, apa saja yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah? Yang kedua, peranan Dewan Pengawas Syariah, penetapan produk yang dikeluarkan, yaitu apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, bagaimana cara Dewan Pengawas Syariah dalam menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan. Yang ketiga, bagaimana cara Dewan Pengawas Syariah kegiatan operasional dan produk bank yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Selanjutnya, hambatan dan solusi upaya yang dilakukan. Yang pertama, apa saja hambatan yang terjadi selama menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi hambatan-hambatan yang terjadi. Yang ketiga, apa solusi yang dilakukan untuk mengawasi hambatan-hambatan yang terjadi. Selanjutnya ada observasi. Yang ketiga ada dokumentasi. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.